Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita membaca Fatihah dan membaca doa sebelum belajar. Al-Fatihah liridana min syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 45. Halaman 45, Qaidah fi'il 3, yaitu fi'il muta'addi dan lazim. Fi'il ditinjau dari pasangannya. Fi'il terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lazim, yang kedua muta'addi. Yang pertama, fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang hanya memerlukan fa'il sebagai pelaku atau subjek. Fa'il itu pelaku atau subjek yang dibaca rofa. Jadi fa'il itu hukumnya rofa dan tidak mempunyai maf'ul bih, sasaran pekerjaan. Maf'ul bih itu sasaran pekerjaan. Contohnya, doroba amrun zaidan. Doroba memukul, amrun. Amrun itu dibaca rofa, berarti menjadi fa'il. Zaidan itu menjadi maf'ul bih. Hukumnya maf'ul bih nasab. Jadi yang dinamakan fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh maf'ul bih. Gitu, intinya seperti itu. Lafaz-lafaz yang dipastikan lazim, ini pasti lazim, artinya lazim fi'il tersebut pasti tidak butuh maf'ul bih. Yang pertama, infa'alah, wazan infa'alah. Setiap lafaz yang ikut wazan infa'alah itu pasti lazim. Contohnya, kasartul khoshabata fangkasarat. Yang ikut wazan infa'alah adalah ingkasarat. Asalnya itu adalah sebelum ada fa dan ta, ingkasaroh. Ingkasaroh artinya pecah. Ingkasaroh, pecah, kaca pecah. Umpama kaca pecah. Maka di sana tidak butuh maf'ul bih, hanya butuh fa'il. Apa fa'ilnya? Kaca. Kaca pecah. Terus kemudian yang ikut wazan if'an lalah. Setiap yang ikut wazan if'an lalah
itu pasti lazim, pasti tidak membutuhkan maf'ul bih. Ansasah, ihronjamah, if'anlalah, itu pasti lazim. Kemudian ikut wazan if'alallah, iksya'arroh, itma'anlah. Setiap lafadz yang ikut 3 wazan ini, infa'alah, if'anlalah, if'alallah, itu pasti lazim, tidak butuh maf'ul bih. Juga sifat yang tidak tetap, setiap sifat yang tidak tetap itu pasti lazim. Contohnya apa? Maridoh, sakit. Sakit itu kan gak selamanya sakit, artinya sifat yang tidak tetap. Kemudian ihmarroh, ihmarroh itu membuat merah, memerahkan, jadi gak selamanya merah, itu juga dipastikan lazim. Kemudian bersih atau kotor, setiap lafadz yang bersih atau setiap lafadz yang menunjukkan arti bersih, setiap lafadz yang menunjukkan arti kotor itu pasti lazim. Contohnya tohur, tohur itu artinya suci, suci tidak butuh maf'ul bih. Saya suci tidak butuh maf'ul bih, cuman butuh fa'il, itu pasti lazim yang bersih atau kotor. Kemudian watak, watak itu juga dipastikan lazim. Contohnya syarufah, karumah, mulia, saya mulia, itu tidak butuh maf'ul bih, cuman butuh fa'il. Maka setiap lafadz yang menunjukkan watak itu dipastikan lazim. Berarti lafadz-lafadz yang dipastikan lazim itu ada 6. Pertama ikut wazan infa'alah, kedua ikut wazan if'anlalah, ketiga ikut wazan if'alallah, keempat ikut berupa sifat yang tidak tetap, nomor 5 bersih atau kotor, nomor 6 watak. Sekarang contohnya dari fi'il lazim. Fi'il lazim contohnya dha'ufah, dha'ufat thalibu wal matlubu. Dha'ufa itu artinya lemah, berarti masuk yang watak atau sifat yang tidak tetap, lemah. Dha'ufah artinya lemah berupa sifat yang tidak tetap, berarti ini lazim. Dha'ufat thalibu, santri yang lemah. Santri adalah fa'il atau subjek, maka santri yang lemah tidak butuh maf'ul bih. Kemudian wa yahrumu isti'malu ina'i ghairihima wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Wa yajuzu di sini adalah fi'il lazim. Fi'il lazim. Fi'il lazim masuk yang mana? Maridoh masuk yajuzu itu masuk sifat yang tetap, masuk sesuatu yang tidak tetap, boleh, tidak selamanya boleh. Terus kemudian wa yahrumu ala rijali lubsul harir wa qad waqa'at munadharatun. Wa yahrumu di sini lazim karena tidak butuh pada maf'ul bih. Kalau tidak meninjau yang 6 tadi, maka tinggal melihat lafadz di setelahnya. Kalau lafadz di setelahnya tidak ada yang nasab, tidak ada yang pantas nasab, maka di sana pasti fi'ilnya pasti fi'il lazim, karena maf'ul bih itu pasti nasab.
Terus kemudian fala yakfi sama'u alfadhihima fi zulmatin. Fala yakfi sama'u. Yakfi di sana itu adalah fi'il lazim. Fi'il lazim kenapa? Karena setelah yakfi itu gak ada yang nasab. Sama'u itu rafa, alfadhihima itu jer, fi zulumatin itu jer, gak ada yang nasab. Berarti yakfi di sana lazim karena tidak ada maf'ul bih atau tidak butuh maf'ul bih. Kemudian wala yabtulul i'tikafu bi wala yabtulul i'tikafu bi khurujid dabi. Yabtulu itu lazim karena setelah lafaz yabtulu itu tidak ada yang nasab. I'tikafu rafa, bi khurujid dami itu juga jer, gak ada yang nasab, sehingga yabtulu itu dikatakan fi'il lazim karena tidak butuh pada maf'ul bih. Terus waqad waqa'at munadzaratun. Waqa'at munadzaratun. Waqa'at di sana lazim. Kenapa? Karena setelah lafaz waqa'at itu gak ada lafaz yang nasab, maka waqa'at dikatakan lazim. Terus ciri-ciri fi'il lazim di bawah. Tadi di atas lafaz yang dipastikan lazim. Lafaz yang dipastikan lazim. Kalau yang masuk yang 6 itu pasti lazim. Sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri fi'il lazim apa? Dikerjakan oleh semua anggota badan. Ciri-cirinya fi'il lazim adalah dikerjakan oleh semua anggota badan. Contoh, zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Zahaba itu fi'il lazim, Muhammadun itu fa'il, hukumnya fa'il rafa. Muhammadun rafa'nya dengan dhammah. Zahaba Muhammad apa? Zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Kata-kata pergi di sana adalah dilakukan oleh semua anggota badan. Ketika pekerjaan dilakukan oleh semua anggota badan, maka di sana dikatakan ciri-ciri fi'il lazim. Zahabah pergi. Maka pekerjaan pergi di sana dilakukan oleh semua anggota badan. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Kemudian nanti dibaca ulang sampai benar-benar paham, agar nanti bisa membantu ketika setelah masuk kembali. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.